Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas dan memperbincangkan tema yang menarik dan juga hangat diperbincangkan. Dan di studio kami telah menghadirkan sejumlah narasumber yang insya Allah akan kami ajak berdiskusi. Dan Obrolan Karebosi pada edisi hari ini mengangkat tema waspada hoax penculikan anak. Selebes people, seperti yang mungkin kita saksikan belakangan ini, banyak video yang beredar di media sosial di beberapa daerah isu penculikan anak. Namun meski kebenaran dari video tersebut masih dipertanyakan hingga saat ini. Seperti apa kemudian menyikapi pemberitaan hoax penculikan anak ini? Di studio ada Profesor Dr. Heri Tahir SHMH selaku kriminolog dan Ibu Dr. Citra Rosalin Anwar, dan juga narasumber ketiga ada Erwin Setiawan. Ibu Citra selaku relawan jaringan penggiat literasi digital, dan juga Erwin Setiawan selaku Ketua Forum Anak Makassar. Terima kasih Bu Citra, terima kasih Prof. Heri, terima kasih Kak Erwin sudah bergabung bersama kami di Obrolan Karebosi edisi hari ini. Terlebih dahulu saya ke Profesor Heri Tahir. Prof, terkait dengan isu penculikan anak yang hari-hari belakangan ini kemudian beredar di media sosial dan kebenaran dari berita tersebut masih dipertanyakan. Hingga ada kasus yang juga belakangan ini viral, Prof, yang kemudian seorang pria diamuk massa sehingga kemudian data yang saat ini kami dapatkan bahwa itu sebenarnya hoax, bukan penculik anak, begitu Prof. Bagaimana tanggapan Prof? Ya, jadi baik. Saya kira itu merupakan reaksi masyarakat, di mana diawali adanya kasus yang terdahulu. Ya, kita semua tahu bahwa sebelumnya sudah ada kasus penculikan anak. Saya kira itu membuat masyarakat menjadi trauma. Ya, jadi itu juga merupakan wujud kemarahan moral masyarakat, merupakan bentuk waspada masyarakat meskipun terkesan berlebihan. Ya, jadi selalu saya katakan bahwa tadi disinggung masalah memaksa. Negara kita negara hukum. Ya, jadi kita harapkan bahwa jangan mudah terprovokasi tentang isu-isu yang belum kebenarannya itu masih dilakukan. Karena mengapa? Kita belajar daripada pengalaman-pengalaman bahwa banyak kasus-kasus yang terjadi setelah diamuk maksa berketahuan bahwa yang bersangkutan sebenarnya bukan pelaku. Coba kita lihat misalnya pernah ada kasus di Bekasi, ya, di Bekasi bahkan sudah digotong sampai dibakar. Kemudian di kemudian hari dikatakan bahwa yang bersangkutan bukan pelaku pencurian. Nah, saya kira ini memang harus kita harus hati-hati. Eigenrechten, main hakim sendiri dalam masyarakat yang berdasarkan hukum itu sama sekali tidak boleh benarkan. Meskipun masyarakat memang harus hati-hati, tetap waspada, karena namanya kejahatan kapan saja itu bisa muncul. Tapi bukan berarti harus ditanggapi secara berlebihan, apalagi tidak didukung oleh fakta yang kuat sehingga masyarakat begitu mudah terprovokasi dan melakukan tindakan di luar hukum. Dan saya kira ini yang perlu diingatkan. Mawas diri itu perlu, tetapi jangan terlalu berlebihan. Ya, bersikap bahkan justru menimbulkan masalah baru. Ya, melakukan eigenrechten atau main hakim sendiri. Saya kira ini yang perlu perlu edukasi terus, kita akan edukasi kepada masyarakat, ya. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, itu mudah sekali masyarakat kita terprovokasi. Dulu kalau kita bandingkan pada masa-masa sebelumnya, berita-berita itu kita lihat di televisi, ya, ada jam tayang. Tapi sekarang masyarakat kita itu hampir 24 jam dia bisa mengakses semua berita-berita. Ya, nah itulah sehingga kita harapkan masyarakat betul-betul harus ada edukasi bagaimana memanfaatkan media sosial itu dengan baik. Ya, harus betul-betul cerdas, mengolah berita-berita dan baik, betul-betul didukung oleh fakta. Ya, jangan berita-berita yang belum tentu kebenarannya itu berantai disebarkan.
Ini kita sayang sekali. Dan sekiranya Ya. Prof, apakah ini adalah bentuk kepanikan atau reaksi dari masyarakat setelah adanya kasus yang terdahulu, Prof ya? Dan apakah ini juga ada dugaan teror untuk meresahkan masyarakat, Prof? dari awal memang saya sudah sampaikan begitu. Ya, jadi masyarakat jangan mudah terprovokasi. Jangan karena satu kasus Iya. sehingga itu membuat masyarakat jadi trauma, ada ditanggapi secara berlebihan. Ya, justru menimbulkan masa baru. Nah, ini juga masyarakat harus betul-betul bagaimana bisa menjaga diri sehingga jangan menjadi korban provokasi. Jangan menjadi korban provokasi. Ya, karena tadi saya sampaikan bahwa betapa banyaknya masyarakat kita korban, bukan pelaku kejahatan tapi menjadi korban. Coba pernah juga terjadi seseorang yang mengendarai mobilnya sendiri diteriak bahwa dia maling, akhirnya dikeroyok, babak belur, baru ketahuan bahwa sebenarnya itu kendaraan yang dibawa kendaraan sendiri. Iya, kendaraan sendiri. Coba itu, karena kemarahan orang masyarakat begitu sudah mudah terprovokasi sehingga mudah sekali terpicu. Nah, inilah kita harapkan masyarakat jangan mudah terpancing apabila ada orang-orang yang sengaja memprovokasi. Ya, kita tentunya berharap bahwa masyarakat kita ini tetap harus dijaga keamanan dan ketertibannya sehingga semua aktivitas segala aspek itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi semua harus tetap waspada karena terlepas dari kasus ini memang sebagai masyarakat itu harus tetap mawas diri karena kejahatan selalu mengintai di mana saja. Ya. Oke, panik tapi jangan Iya, berlebihan begitu, betul. Prof ya. Saya ke Dr. Citra. Bu Citra, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan akhir-akhir ini begitu marak video-video yang beredar di media sosial, Bu Citra, dan kebenaran video tersebut masih dipertanyakan? Oke, baik. Mudahnya informasi video chat berantai itu tersebar di masyarakat itu tentu saja tidak lepas dari bagaimana masyarakat itu menggunakan media sosial. Saya selalu percaya, selalu yakin lah bahwa sebenarnya ketika sebuah informasi disebarkan oleh siapapun itu niatnya adalah baik. Niatnya pengen supaya tidak ada yang misalnya kena korban penculikan, tidak ada yang kena penyakit, makanya kemudian di-share secepat mungkin. Tapi niat baik saja kan tidak cukup. Diperlukan yang namanya kepedulian itu harus ada ilmunya lah. Nah, ketika sebuah informasi diterima di WhatsApp lah, kalau paling gampang ya di WhatsApp misalnya, keinginan orang untuk membaca dulu baik-baik itu biasanya tidak berbanding lurus dengan kecepatan dia membagikan gitu lah. Jadi jempolnya lebih cepat bagi karena ada juga satu hal yang mungkin menjadi pemicu kenapa cepat sekali kita menyebarkan sesuatu itu adalah kita pengen menjadi yang paling cepat membagikan. Itu satu. Yang kedua yaitu tadi karena kita peduli sama orang sehingga kita bagikan. Nah, video-video yang beredar itu kan banyak sekali sebenarnya. Kalau di Mavindo misalnya itu sudah beberapa kali kita mengklarifikasi video-video tersebut. Kadang-kadang juga malah ada video yang sebenarnya potongan film atau potongan karya seni atau potongan penelitian misalnya yang kemudian diedit sedemikian rupa sehingga itu seolah-olah adalah kejadian nyata. Nah, sebenarnya untuk memeriksa apakah sebuah informasi itu benar atau tidak itu kita tidak perlu, kita tidak membutuhkan kemampuan yang harus ahli banget dan seperti itu sebenarnya. Mudah sekali sebenarnya untuk kita lihat kalau misalnya sebuah informasi itu biasanya ya kalau di WhatsApp itu ada yang kalimat forwarded many times atau disebarkan berkali-kali, nah itu sebaiknya kita waspada sama itu. Kemudian ketika captionnya itu saya selalu bilangnya gini, informasi yang sangat-sangat diragukan 90% diragukan itu adalah ketika dia lebay. Iya. Dia terlalu indah, dia terlalu bagus, atau dia terlalu buruk. Too good to be true atau too bad to be true kan kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau dia misalnya mengaduk-aduk emosi, bikin kita marah, bikin kita panik, bikin kita terlalu gembira, wah selamat Anda dapatkan sekian miliar gitu dengan segini, waspadalah. Biasanya informasi itu bukan informasi yang benar. Jadi benar kata Prof bahwa
kita harus terus mengingatkan kepada masyarakat, kepada netizen untuk lebih berhati-hati, lebih bijak, dan ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kepedulian itu baik, memang itulah karakter bangsa kita ya, peduli, tapi harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk melengkapi kepedulian itu agar niat baik itu memang benar-benar berujung pada kebaikan. Oke, bicara soal kemampuan Bu Dr. Citra, sejauh mana kemampuan masyarakat saat ini untuk mengkonsumsi konten-konten di media sosial menurut Anda? Oke, kalau kita bicara literasi digital ya, literasi digital 4 tahun belakangan ini udah semakin kencang. Pemerintah itu udah bikin banyak sekali kegiatan supaya masyarakat kita itu semakin cakap lah dalam menggunakan media digital. Tapi secara ilmu pun orang itu masih sampai ke batas skill, kecakapan menggunakan. Nah, apakah sementara kalau secara teori, ini bicara teori nih jadinya. Kalau secara teori kan tidak hanya cakap saja, kita harus bisa menjaga etika kita harus bisa menjaga budaya kita, dan yang terakhir adalah kita bisa menjaga keamanan. Nah, level ini biasanya tidak banyak yang sampai ke level itu. Kita baru sampai kepada level mengkonsumsi, kemudian mempelajari kembali, menganalisa, bahkan untuk memproduksi pun itu tidak besar. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi hambatan kenapa kemampuan masyarakat atau netizen kita itu tidak terlalu berbanding lurus dengan cepatnya mereka menggunakan gadget. Sebagai bukti kan misalnya Indonesia dikatakan sebagai negara yang paling tidak ramah ya di Asia Pasifik kalau nggak salah ya. Itu kan sementara di dunia nyata kan Indonesia adalah negara yang sangat ramah, penduduknya ramah gitu. Kok di dunia maya jadi seperti itu gitu. Image-nya kok jadinya berbeda gitu kan. Padahal yang harus kita tanamkan adalah dunia nyata sama dunia maya ya sama aja. Bahkan kalau bisa di dunia maya kita lebih sopan, karena lebih banyak yang melihat kita dibandingkan ketika kita di dunia nyata nih cuman berempat misalnya, tapi ketika tayang misalnya tuh secara langsung seperti ini ya ada banyak yang melihat gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa memahami dunia digital ini PR yang besar. Nggak boleh kita cuma mengatakan 1 orang, 2 orang, dunia kampus aja yang harus bisa mengajarkan sebagainya, tapi ya harus kerja bareng, harus sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bu Citra. Saya ke Kak Erwin Setiawan di sana. Kak Erwin, pandangan Anda selaku Ketua Forum Anak Makassar bagaimana terkait dengan isu penculikan anak yang akhir-akhir ini merebak di media sosial? Ya, kami dari Forum Anak itu sangat menyayangkan akan terjadinya hal ini karena hal ini bisa berdampak ke psikis seorang anak. Jadi contohnya seperti anak-anak yang awalnya mudah bergaul, mudah bersosialisasi, dengan adanya isu-isu seperti ini, anak itu berubah menjadi seorang anak yang penakut, tidak mau bersosialisasi, tidak mau bergaul. Nah, inilah yang merugikannya. Dan juga kami sebagai Forum Anak Makassar mengharapkan serta menghimbau seluruh masyarakat luas untuk pintar memilah dan memilih informasi yang beredar, karena informasi yang dari satu tangan ke tangan lainnya itu berdampak sendiri, memiliki tanggung jawab sendiri, seperti itu, Pak. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.